Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferdi Fernandito, NPM 2031050152. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari Sosiologi Komunikasi, di mana dengan judul Dampak AI terhadap pendidikan di Indonesia. Kecerdasan buatan atau AI adalah bidang ilmu komputer yang mempelajari cara membuat mesin yang dapat berpikir seperti manusia. AI bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu belajar, beradaptasi, dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Secara umum, AI dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu AI sempit atau narrow AI, yaitu AI yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu seperti pengenalan gambar, penerjemahan bahasa, atau permainan komputer. Lalu yang kedua ada AI luas atau juga broad AI. AI yang dirancang untuk melakukan berbagai tugas dan belajar dari pengalaman seperti mobil otonom atau asisten virtual. Ada banyak metode dan algoritma yang digunakan dalam AI, termasuk machine learning atau juga metode yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Yang kedua ada natural language processing atau juga metode yang memungkinkan mesin untuk memahami dan mengolah bahasa manusia. Dan yang ketiga ada computer vision, metode yang memungkinkan mesin untuk melihat dan memahami dunia nyata. AI juga memiliki potensi untuk mengubah berbagai bidang kehidupan, termasuk industri. AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan kualitas produk. Di dalam bidang kesehatan, AI juga digunakan untuk mendiagnosis penyakit, mengembangkan obat-obatan baru, dan memberikan perawatan yang lebih personal. Lalu untuk bidang transportasi, AI dapat digunakan untuk mengembangkan mobil otonom, sistem transportasi yang lebih efisien, dan alat keselamatan. Lalu yang tak kalah pentingnya di bidang pendidikan, AI dapat digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa, memberikan umpan balik yang lebih akurat, dan membuat pembelajaran juga lebih menarik. Berikut ini adalah beberapa penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pencarian Google. Google menggunakan AI untuk memahami maksud dari pencarian pengguna yang memberikan hasil yang paling relevan untuk diberikan. Yang kedua ada rekomendasi produk. Amazon menggunakan AI untuk merekomendasikan produk yang mungkin diminati para penggunanya, dan juga AI sebagai pencegahan penipuan. Bank menggunakan AI untuk mendeteksi transaksi penipuan. Proses bahasa alami. Google Translate menggunakan AI juga dalam terjemahan bahasa. Namun AI masih dalam tahap perkembangan, akan tetapi telah memberikan atau menunjukkan potensi yang besar untuk merubah berbagai bidang kehidupan yang ada pada saat ini. AI juga memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang besar bagi manusia, tetapi juga memiliki potensi untuk menimbulkan tantangan. Sekarang saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari AI.
Dampak positif dari AI itu sendiri ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. AI dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas yang repetitif dan memakan waktu sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang kedua, AI juga bisa meningkatkan kualitas hidup. AI dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Misalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan transportasi. AI menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Misalnya dalam bidang pengembangan AI itu sendiri, perawatan dan perbaikan AI, dan juga pemeliharaan sistem AI itu sendiri. Dan yang sekarang adalah dampak negatif dari AI, yaitu ada pemutusan hubungan kerja. AI dapat menggantikan pekerjaan manusia di berbagai bidang, sehingga dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja yang dimana itu dapat merugikan bagi kita sebagai manusia. Yang kedua ada kesenjangan ekonomi. AI juga dapat memperburuk kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin, karena orang kaya memiliki akses yang lebih besar ke teknologi AI. Namun orang yang menengah ke bawah belum tentu bisa mengakses AI seperti yang dilakukan orang menengah ke atas. Yang terakhir ada ketidakadilan. AI juga dapat digunakan untuk mendiskriminasi orang atau kelompok tertentu, misalnya dalam bidang hukum dan keamanan. Dan yang terakhir, dampak negatif dari AI adalah bahaya keamanan. AI dapat digunakan untuk mengembangkan senjata dan sistem pertahanan yang lebih canggih yang dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat, baik itu mengancam untuk sebuah desa, provinsi, bahkan bisa mencapai bahaya tingkat nasional. Nah, upaya untuk meminimalkan dampak negatif AI itu adalah mengembangkan AI yang aman dan adil. AI harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan juga keadilan, menciptakan kebijakan yang melindungi pekerja, di mana kebijakan harus dibuat untuk melindungi para pekerja karena dampak pemutusan kerja dari dampak negatif dari AI tadi. Mungkin itu dampak negatif dan positif dari penggunaan AI. Untuk di bidang pendidikan, AI juga membantu proses pembelajaran yang menyebabkan suatu pembelajaran menjadi lebih aktif, yaitu merupakan peran dari kecerdasan buatan atau AI ini. Hal ini karena pusat proses pembelajaran sepenuhnya pada siswa. Siswa melakukan kegiatan belajar sesuai dengan niat dan kebutuhannya. Selain aktif kehadiran sistem kecerdasan buatan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Menurut Khorosavin Klimova dalam 2018, hal ini disebabkan berbagai pengalaman yang dialami siswa ketika menggunakan produk yang dipelajarinya pada saat ini dalam proses pembelajaran, di mana guru dulu melalui proses pengajaran dengan cara tradisional. Sekarang menggunakan guru buatan untuk menjalani proses pembelajaran dengan cara yang lebih asyik dan menyenangkan. Di mana guru buatan yang dimaksud ini adalah AI itu sendiri. Contoh dari aplikasi kecerdasan buatan AI itu
di dalam bidang pendidikan itu ada baru seperti yang dialami saya kemarin UAS Sosiologi Komunikasi ini, yaitu dengan sistem UAS Quizizz. Itu juga merupakan teknologi buatan AI, di mana dampak positif dari penggunaan AI itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.